Di Korea, tepatnya di kota Seoul, kota selalu mengalami hujan darah. Hal ini disebabkan karena adanya kelompok gangster raksasa yang selalu melakukan perseteruan demi menguasai jalanan. Di antaranya banyaknya kelompok, hanya kelompok wilayah selatan saja yang paling menonjol dan paling sulit untuk disentuh. Semua itu disebabkan oleh adanya seorang panglima tempur mereka. Dan terkenalkanlah namanya Pak Tae-go, seorang panglima brutal yang berhasil membawa kelompok ke dalam puncak kejayaan. Bahkan 70% anggota kelompok lebih banyak yang mengikuti Tae-go ketimbang kepada pemimpin utamanya. Akibat hal itulah nama Tae-go sangat terkenal sekali di kota dan banyak sekali gangster lain yang ingin merekrutnya. Terutama geng Bongsan yang saat itu langsung menemui Tae-go untuk mengajaknya bergabung. Pimpinan Do sebagai bos utama geng Bongsan menawarkan Tae-go sebuah kekuasaan tinggi jika menerima tawarannya. Akan tetapi Tae-go menolaknya. Dia tidak ingin berkhianat terhadap kelompoknya sendiri. 내가 태국 네 체면 봐서 내주는 거요. 우리 사장님한테 그렇게 전해드릴까요? 네, 그 말씀도 꼭 전해드릴게요. 뭐? Selepas pertemuan ini, Tae-go pergi ke sebuah gedung rumah sakit untuk menjemput kakaknya yang telah selesai berobat. Terlihat jelas, Tae-go sangat menyayangi kakaknya itu, terutama terhadap keponakannya. Sebab hanya tinggal mereka berdua saja, keluarga yang masih ia miliki. Saat ini keponakan kecilnya itu sedang berulang tahun dan akan merayakan pesta kecil-kecilan dengan Tae-go. Tae-go pun berjanji pada ponakan kecilnya itu akan segera menyusul ke rumah setelah urusannya beres. Setelah kakak dan keponakannya pergi, Tae-go masuk ke dalam rumah sakit itu untuk menemui dokter yang mengobati kakaknya. Rupanya kakaknya itu sedang mengidap sebuah penyakit mematikan dan diperkirakan umurnya tidak akan bertahan lama lagi. Dokter pun memberikan sebuah obat khusus yang biasa dikonsumsi oleh kakaknya Tae-go. Obat tersebut bukan untuk menyembuhkan, melainkan hanya untuk menekan penyakit agar bisa memperpanjang usia. Tae-go pun melamun di tempat duduk untuk meratapi kesedihan dari penyakit yang diidap kakaknya itu. Ia merasa ketakutan sekali kehilangan kakaknya. Dalam kesedihan itu, Tae-go mendapatkan telepon dari keponakannya yang memintanya untuk segera pulang. Namun, secara tiba-tiba panggilan itu pun terputus. Sontak saja, ia pun langsung merasa khawatir dengan keadaan kakak dan keponakannya itu. Dan benar saja apa yang dikhawatirkannya pun terjadi juga. Sang kakak dan ponakannya telah mengalami kecelakaan hingga tewas di tempat. Tentu, hal ini pun membuat Tae-go benar-benar terpukul sekali dan merasa kehilangan joy. Hari yang seharusnya menjadi ulang tahun keponakannya malah menjadi hari berduka. Nampak ia yang sedang meratap foto kakak dan ponakannya itu di upacara pemakaman. Tidak lama dari itu datanglah pimpinan Tae-go yang ingin berduka juga. Perkenalkanlah nama pimpinannya, bernama Bos Yang. Bos Yang pun langsung memeluk Tae-go untuk ikut bersedih juga atas kematian kakak Tae-go. Dalam sebuah perbincangan, Bos Yang mencurigai bahwa klan Bongsan ada hubungannya dengan tragedi kematian yang menimpa keluarga Tae-go. Ia menduga pimpinan Do adalah dalang di balik pembunuhan kakak Tae-go. Dikarenakan Tae-go yang telah menolak tawarannya bergabung saat kemarin. Meskipun begitu, Bos Yang tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mau berperang yang bisa memicu hujan darah. Namun yang pasti sebuah nyawa harus dibayar nyawa juga. Bos Yang menyodorkan Tae-go untuk melakukan balas dendamnya sendiri. 아무래도 도회장 그 미친 영감탱이가 이럴 땐 내가 뭘 어떻게 해야 되냐? 제가 도회장 만나겠습니다. Malam harinya Tae-go pun bertemu dengan pimpinan Do di kolam rendam air hangat. Di sana pimpinan Do pun ikut berbelasungkawa atas apa yang menimpa keluarganya Tae-go. Dia akan menyuruh para anak buahnya untuk mencari orang yang telah menabrak keluarganya Tae-go itu. Anggap saja ini adalah sebuah keloyalan darinya untuk mempererat tali persaudaraan antar geng. Mendengar hal itu, Tae-go pun beralasan ingin ke kamar mandi untuk membilas tubuhnya dengan air bersih. Yang padahal ia ingin mengambil sebuah pisau yang disembunyikan di balik baskom.
Dan selepas itu, dia pun membrutal menghabisi pimpinan Doh dan para pengawalnya. Insiden tersebut telah memicu kobaran perang besar yang melibatkan klan Bongsan. Demi menjaga keselamatan Taego dari serangan balasan, sang bos memerintahkannya untuk segera mengungsi sementara waktu ke Pulau Jeju. Dia telah membayar seorang kenalannya yang bernama Paman Kuto untuk membolehkan Taego tinggal sementara di kediamannya di pulau itu. 제주도로 가. 한 일주일이면 될 거야. 네가 우리 다 살린 거다. 한 일주일 푹 쉬다 간다고 생각해. Setibanya di Pulau Jeju, Taego pun dijemput oleh keponakannya Paman Kuto bernama Jayun, seorang wanita yang penuh tatapan kosong dan sangat dingin sekali. Di rumah sendiri, Paman Kuto tengah melayani seorang gangster yang ingin membeli senjata darinya. Rupanya, Paman Kuto merupakan seorang pedagang senjata ilegal yang mendapatkan suplai langsung dari mafia Rusia. Dia sudah lama menjalankan bisnis ini, sehingga hampir 80% anggota gangster di kota banyak yang membeli senjata kepadanya. Dalam transaksi itu, para gangster ini tiba-tiba malah menanyakan dari mana Kuto mendapatkan suplai senjata yang dijualnya. Tapi Kuto tidak menjawabnya dan menyuruh mereka untuk segera pergi cuy. 서울의 북송이나 러시아들 알면은 가만히 있을 낀데. 근데 캐시를 와 그래 땡기 샀는데. 쇼핑 끝났으면 가라. Kedatangan Taego untuk mengungsi di rumah ini ternyata tidak disambut baik oleh Jayun. Ia mengetahui Taego mengungsi di sini akibat sedang mendapatkan permasalahan besar dalam urusan gangsternya. Jayun khawatir pamannya akan terlibat dan mendapatkan masalah besar. Oleh karena itu, ia pun hanya memberikan waktu 1 pekan saja untuk Taego tinggal di tempat ini. Taego sendiri ternyata berencana akan pergi ke Rusia dan tinggal selamanya di sana. Namun sebelum pergi ke sana, ia harus menunggu dulu kejelasan info dari bosnya. Sebelum tidur, ia pun mencoba menelpon anak buah kepercayaannya untuk menanyakan info terkini di kota. Tapi telepon itu tidak diangkat, yang menandakan ada sebuah hal yang terjadi. Benar saja, kota pun sedang mengalami kekacauan. Bos Yang telah mengerahkan para pasukannya untuk menghabisi geng Bongsan. Tapi sial, ketidakhadirannya Taego dalam penyerangan itu malah mengakibatkan gagal total. Dan kini kelompoknya pun akan benar-benar dalam masalah. Apalagi setelah dirinya mendapatkan info kalau pimpinan Doh ternyata belum mati dan masih bisa diselamatkan. Wakil dari kelompok geng Bongsan yang dikenal dengan sebutan Direktur Ma merasa sangat marah atas serangan yang terjadi. Ia pun menghubungi bos Yang secara langsung untuk menyatakan perang. Ia akan segera memburu dan membunuh bos Yang untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya itu. 이봐라 양사장아. 그러고 간이 배 밖으로 기어나왔는지 모르겠는데 내가 널 산채로 갈라서 직접 확인해 볼 참입니다. 지금 어딨냐 그 시발 새끼들. Ancaman tersebut pun langsung membuat bos Yang benar-benar ketakutan. Kini nyawanya pun telah benar-benar dalam bahaya. Taego sendiri tidak sengaja terbangun dari tidurnya usai mendengar suara tembakan dari luar. Rupanya itu adalah Jayun yang sedang berlatih menembak. Nampak sekali Jayun yang sangat ahli sekali dalam skill menembaknya. Bahkan Taego yang melihatnya pun merasa kagum sekali. Akan tetapi Taego pun langsung terkejut saat melihat Jayun yang ingin melakukan bunuh diri dengan menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Dia pun berlari untuk mencegahnya. Ternyata pelurunya itu sudah habis. Jayun pun langsung ngaleos pergi begitu saja, meninggalkan Taego yang masih kebingungan atas tindakannya yang barusan ia lakukan. Pada siang harinya, Taego terlihat tengah memperhatikan Jayun yang sedang tertidur di dalam mobil. Ia pun menghampiri untuk mematikan suara klakson mobil yang tiba-tiba berbunyi.
Namun betapa terkejutnya Taego ketika menyadari bahwa Jayun ternyata bukan sedang tertidur, melainkan tengah pingsan. Lalu ia pun tak sengaja melihat sebuah jarum suntik yang masih tertancap di lengan Jayun. Dalam situasi yang penuh kebingungan itu, datanglah Paman Kuto yang segera meminta Taego untuk membantunya membawa Jayun ke rumah sakit. 그래요. 병원으로 가 빨리. 자. Di sana terungkap bahwa Jayun mengidap penyakit mematikan yang sulit disembuhkan. Yang lebih tragis, umurnya diperkirakan tidak akan bertahan lama lagi. Taego yang mengetahui hal ini merasa sedih sekali, seolah dejavu juga. Mengingat saat dulu almarhum kakaknya mengidap penyakit serupa. Paman Kuto memberitahu bahwa dirinya pun berencana pergi ke Rusia setelah memiliki cukup tabungan, demi membawa Jayun berobat. Ia rela menjalani bisnis perdagangan senjata ilegal dan berurusan dengan para gangster semata-mata hanya demi kesembuhan keponakannya yang sangat dia sayangi. Di tempat yang berbeda, bos yang sedang menemui polisi Park, seorang kepolisian berpengaruh yang menjadi penengah untuk menjaga keseimbangan gangster. Saat ini Direktur Ma telah terang-terangan ingin membunuh bos Yang. Dia telah mengirimkan sebuah potongan tubuh manusia sebagai bentuk pesan bagi bos Yang kalau dirinya akan dikincang seperti ini juga. Pak pun mempertemukan pimpinan Yang dan Direktur Ma untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Pak menyampaikan kekhawatirannya atas konflik baru-baru ini. Dia tidak ingin konflik antar gangster semakin meluas yang bisa memicu kehancuran kota. Dirinya ingin kedua gangster ini bisa berdamai tanpa adanya sebuah darah. Tentu saja Direktur Ma tidak bisa menerima persoalan ini. Menurutnya pimpinan yang lebih menimbulkan percikan api ini. Otomatis pimpinan Yang juga harus siap menerima konsekuensi sepadan yang diperbuatnya. Darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Sontak pimpinan Yang pun langsung ketakutan sekali. Akan tetapi Pak segera menghentikan ketegangan ini. Dia akan segera mencarikan solusi untuk permasalahan ini. 그건 아니지. 지 새끼가 찢어진 것도 저걸 확. 이건 애시당초 쇼당 붙일 일이 아니라니까 그럴래. 어쩌자고. Di rumah sakit, Jayun telah siuman dari pingsannya. Baru juga terbangun, dia pun malah langsung pergi dari rumah sakit ini. Tentu saja Taego yang menjaganya pun merasa kebingungan dengan Jayun ini. Lalu mereka berdua mampir ke sebuah kedai untuk makan dulu. Di sana Taego merasa heran dengan tingkah Jayun yang tiba-tiba sok akrab dan terbuka dengannya. Dengan santai Jayun menjawab kalau dia hanya ingin menikmati hidup ini sebelum dirinya meninggal akibat penyakitnya itu. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Tidak lama kemudian Taego pun menerima telepon dari bosnya yang memintanya untuk segera bersiap-siap. Antaran dia juga yang akan segera pergi ke Rusia. Ia pun akan menunggu Taego di bandara. Namun tanpa Taego tahu, semua ini adalah jebakan. Saat ini pimpinan Yang sedang dikerumuni oleh Direktur Ma bersama gengnya. Dia tengah dipaksa oleh Ma untuk segera menyerahkan Taego yang menjadi pelaku pembunuh bosnya. Dalam kesepakatan kemarin, Pak menyuruh kelompok Yang untuk memberikan Taego kepada Direktur Ma. Taego akan dihabisi secara sepadan atas tindakannya. Dengan itu masalah antara pimpinan Yang dan Direktur Ma dianggap selesai. Pimpinan yang tidak mau mati memilih untuk menyetujui kesepakatan ini. Dia rela menumbalkan Taego yang padahal sangat berjasa besar dalam kejayaan kelompoknya. Jayun sendiri sedang mengalami mabuk berat akibat terlalu banyak meneguk Island. Dalam keadaan yang tidak sadar ini, Jayun malah mempertanyakan permasalahan yang sedang dialami Taego hingga sampai harus mengungsi seperti ini. Taego pun tidak mau menjawabnya dan justru malah tersinggung dengan pertanyaan itu. Saking tersinggungnya, ia terbawa emosi dan ingin menamparnya. Tapi dengan santainya, Jayun menyodorkan diri untuk ditampar. Tapi Taego tidak akan mungkin melakukannya. Yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ini dalam keheningan. 서울서 사고 치고 도망온 거잖아. 그만하라고.
사고 쳐놓고 지 혼자 살겠다고 도망칠 거네. 됐어. 운전이나 해, 가게. Bersama dengan itu, Paman Kuto sedang melayani pembeli senjata dari kelompok Bongsan. Dalam transaksi ini, tiba-tiba saja kelompok Bongsan itu pun langsung menyerang Kuto. Rupanya para gangster Bongsan itu ingin merebut alih bisnis senjata ilegal ini. Mereka tahu bisnis yang dijalankan Paman Kuto cukup menggiurkan. Tentu, Paman Kuto tidak akan menyerah begitu saja dan melakukan perlawanan dengan menembaki mereka. 야, 나 씨발 코다이 완. 말로 합시다, 말로. Bertepatan dengan itu, Taego dan Jayun tiba di depan rumah dan melihat sudah ada banyak sekali mobil para gangster yang terparkir. Awalnya mereka berdua tidak merasa curiga dan menganggap mobil itu hanyalah pelanggan Paman Kuto yang ingin membeli senjata. Tapi setelah mendengar suara tembakan dari dalam, barulah Taego dan Jayun pun merasakan ada keanehan. Jayun pun begitu merasa sedih sekali saat melihat pamannya yang sedang sekarat dalam keadaan mengenaskan. Rasa kesedihannya pun semakin mendalam saat sang paman meminta maaf sebelum akhirnya meninggal. Tentu, ia pun merasa terpukul sekali akan semua ini. Dengan tatapannya yang kosong, Jayun pun menghabisi para gangster Bongsan itu yang telah menghabisi pamannya. Tepat di saat itu, Taego pun masuk ke dalam untuk menenangkan Jayun yang telah melakukan penembakan massal. Lalu Taego pun membawa paksa Jayun dari tempat itu untuk bersembunyi dahulu ke tempat yang aman. Sial sekali, penyakit Jayun pun malah kambuh. Taego pun panik dan berusaha mencari obat penenang yang biasa dikonsumsi oleh Jayun. Tapi sayang, obatnya pun tidak ditemukan yang membuat Taego pun rela menyodorkan tangannya untuk digigit oleh Jayun agar menenangkan ketantrumannya. Kemudian mereka berdua akan bersembunyi dahulu di sebuah rumah terpencil yang sangat jauh dari kota. Di sana Jayun pun menceritakan tentang kehidupannya yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dia merasa hidupnya telah benar-benar hampa dan sudah sepantasnya mati. Perolahan keheningan inilah yang akhirnya secara tidak langsung membuat mereka sama-sama dekat. Pada esok harinya di Bandara Soekarno-Hatta, pimpinan Yan dan Direktur Ma telah bersiap di sana untuk menyergap Taego. Taego sendiri sedang menemani Jayun melamun di tepi pantai sebelum dirinya pergi ke bandara. Anggap saja ini adalah pertemuan akhir mereka berdua. Jayun sendiri merasakan firasat buruk dengan Taego. Maka dia pun memohon Taego untuk jangan pergi ke sana. Tapi Taego malah tetap pergi cuy. Setibanya di bandara, Taego pun bertemu dengan anak buah kepercayaannya. Sang anak buah pun langsung memberitahu kalau bos mereka telah berkhianat dengan akan menyerahkan Taego kepada kelompok Bongsan alias ke Direktur Ma. Tepat di saat itulah Taego pun langsung mempercayai ucapan anak buahnya saat melihat ada Direktur Ma di depannya. Dia pun langsung berlari dari sana untuk menyelamatkan diri. Sial sekali mereka pun melihatnya yang langsung mengejarnya. Di tengah pengejaran, mobil Taego pun berhasil dihapit yang membuat mobilnya pun terhenti. Akan tetapi Taego pintar, dia berhasil menyandra salah satu dari mereka untuk menahan yang lain tidak menangkapnya. Di saat itulah dia pun berhasil memanfaatkan momen tersebut untuk segera melarikan diri dari pengejaran mereka. Di
Direktur Ma merasa kesal sekali setelah mendapatkan kabar Taego berhasil lolos dari pengejaran. Ma yang marah pun melampiaskannya dengan menghajar pimpinannya. Tentu pimpinan Yang pun merasa ketakutan sekali dan memohon untuk tidak dihabisi. Dirinya mengatakan memiliki rencana lain untuk bisa membuat Taego tertangkap. Mendengar hal tersebut, Direktur Ma merasa jijik sekali dengan keloyalitasan pimpinan yang begitu sampah. Dia rela mengorbankan anak buahnya hanya demi keselamatan dirinya sendiri. Sebenarnya Direktur Ma ingin membunuh pimpinan Yang, bukan Taego. Sebab dia tahu Taego hanyalah tumbal yang sengaja diperalat oleh bosnya sendiri. Tapi apalah daya kesepakatan yang telah dibuat yang membuatnya tidak bisa membunuh bos brengsek ini. Taego sendiri sedang kembali ke rumah persembunyiannya untuk mengajak Yayun pergi. Tapi setibanya di sana, ia tidak menemukan Yayun. Rupanya, Yayun sedang berada di rumah almarhum Paman Kuto. Di sana, ia begitu merasa sedih sekali setelah mengingat momen-momen indah bersama pamannya itu. Selang beberapa jam, Taego pun mendapatkan telepon dari Direktur yang menyuruh Taego untuk menemuinya. Saat ini Ma telah berhasil menculik Yayun untuk disekap agar Taego mau menyerahkan diri. Tentu saja Taego pun panik sekali. Dia akan pergi ke sana dengan syarat Yayun tidak boleh disentuh dan dibolehkan untuk pergi. Yayun sendiri justru malah meminta Taego untuk tidak datang ke sana. Dirinya berpikir umurnya itu sudah pendek dan tidak layak untuk diselamatkan. Akan tetapi Taego tidak menghiraukan perkataan itu dan tetap pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sana, Taego pun langsung mendapatkan hukuman dari Direktur Ma dengan dihabisi. Taego tidak melakukan perlawanan apapun dan rela dikeroyok. Hingga saat wajahnya sudah babak belur, barulah Direktur Ma menghentikan penyiksaan ini. Lalu Ma menghampiri Taego untuk memberitahukan sesuatu kalau sebenarnya orang yang telah membunuh kakaknya bukanlah pimpinan Do, melainkan adalah pimpinan Yang sendiri. Dia sengaja melakukan itu akibat takut Taego bergabung ke dalam kelompok lain, yang dimana 80% anggota lebih mengikuti Taego ketimbang bosnya sendiri. Jadi kalau Taego pergi, otomatis geng pimpinan Yang pun akan hancur. Maka pimpinan Yang pun merekayasakan hal ini. Sekaligus dia yang sebenarnya ingin merebut geng pimpinan Do. Mendengar kebenaran itu, Taego pun begitu murka sekali dan langsung menyerang pimpinan Yang. Dia tidak percaya dirinya telah dikhianati seperti ini. Padahal dirinya lah yang telah membawa kelompok ke dalam puncak kejayaan. Direktur Ma sendiri masih berharap pimpinan Yang mati. Lantas ia sengaja melemparkan pisau ke arah mereka agar Taego bisa membunuhnya. Akan tetapi pimpinan Yang malah lebih dulu merebut pisau itu dan langsung menusukkan ke tubuh Taego. Meski demikian, Taego pun tetap memaksakan diri untuk terus menyerang bosnya itu. Jika dia mati, maka bosnya pun harus mati juga. Sampai pada titiknya, Taego siap melancarkan serangan mematikannya. Akan tetapi dari belakang, anak buah Direktur Ma malah menyerang Taego. Pada akhirnya, Taego pun lemas dan akhirnya meninggal juga. Jayan pun berteriak histeris atas kehilangan Taego. Padahal dia menaruh harapan atas hidupnya bersama dengan Taego. Tapi kini semuanya telah pupus. Jaehyun telah benar-benar tidak memiliki siapa-siapa lagi. Lalu Direktur Ma pun memenuhi janjinya kepada Taego dengan membiarkan Jaehyun pergi. Setelah itu dia pun membakar tempat tersebut bersama mayat Taego untuk menghilangkan jejak bukti. Di rumah persembunyiannya, Jaehyun pun kini benar-benar telah hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki bahu seseorang untuk menyandarkan semua penderitaan dan lukanya. Lihatlah tatapannya yang begitu kosong sekali. Luka, amarah, kesakitan, derita semua ada pada tatapannya.
Akan tetapi semua rasa sakit itu kini dia taruhkan pada sebuah tatapan dendam. Jayun akan melakukan balas dendam terhadap bajingan gangster yang telah membunuh Taego. Pada esok harinya, Jayun pun mulai bergerak dengan pergi ke sebuah kedai untuk menemui para gangster. Kedatangannya ke sana pun langsung dirayu oleh para gangster itu. Tapi Jayun pun langsung membabat habis gangster itu. Bahkan ia juga langsung membunuh Direktur Ma. Tak lupa ia pun menembak pimpinan Yang. Pimpinan yang masih sekarat memohon untuk dikasihani agar tidak dibunuh. Akan tetapi Jayun tidak peduli dan langsung membunuhnya. Kedai tersebut pun telah benar-benar berubah menjadi lautan darah. Selepas itu Jayun pun pergi ke tepi pantai usai melakukan pembantaian massal. Di sana ia pun tertawa sendiri untuk melepaskan semua rasa sakit yang dialaminya. Setelah itu ia pun menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Dan jeder, Jayun pun inna ilahi. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.